Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tutorial pembuatan aplikasi Java NetBeans untuk membuat sebuah perintah yang nantinya akan mengirim data ke sebuah database atau biasa kita kenal sebagai input data atau insert data dari Java ke database. Oke, sebelumnya mari kita buka NetBeans terlebih dahulu. Kita buka NetBeans terlebih dahulu. Di sini saya telah menyediakan form admin yang akan saya gunakan dalam video tutorial ini. Desain form admin seperti ini. Ada tiga buah label, J-label. Di sini ada label pertama, label kedua, dan label ketiga. Sedangkan ini adalah JText field yang pertama, ini JText field yang kedua. Ada 4 buah tombol atau ada 5 buah tombol atau buton. Ini tombol simpan, habis itu tombol edit, hapus, dan tombol batal. Dan di bawah ada tombol untuk keluar atau menutup home ini. Di sini ada sebuah J-label yang berfungsi untuk menampilkan data dari database ke dalam sebuah tabel. Oke, sebelumnya kita langsung saja. Di sini saya telah membuat sebuah fungsi koneksi di Java, di mana fungsi di sini saya buat dalam kelas yang berbeda agar nantinya lebih mudah untuk dipanggil ke semua form atau semua kelas. Di bagian atas terdapat sebuah perintah untuk mengimport sebuah database, sebuah perintah-perintah SQL dengan di sini ada SQL connection yang berarti objek atau komponen untuk mengkoneksikan untuk membuat sebuah koneksi ke sebuah database MySQL. Dan juga ada SQL exception. SQL exception di sini adalah berfungsi sebagai error handling atau penangkap sebuah error yang nantinya error-error yang berhubungan dengan sintaks SQL atau query. Jika terjadi kesalahan akan ditampung di dalam SQL exception. Oke, selanjutnya di bawah ada sebuah pendeklarasian variabel. Di sini saya menggunakan teknik enkapsulasi dalam sebuah pemrograman Java, di mana di sini menggunakan keyword untuk kuncinya private, yang artinya variabel yang dideklarasikan ini tidak dapat digunakan di kelas lain karena variabelnya bersifat private. Ini saya menuliskan sebuah string yang langsung saya isi. Ini adalah driver untuk mengisikan atau menyambung Java ke database dengan menggunakan JDBC, dan ini adalah perintah atau URL yang digunakan untuk membuat sebuah koneksi database. Di sini menggunakan ini adalah nama tabel penjualan, dan di sini ada localhost adalah nama server. Jika teman-teman nanti ingin membuat sebuah aplikasi dengan atau berbasis client server, teman-teman bisa menggunakan di bagian localhost, bisa menggantinya dengan IP daripada server teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya ini ada root user direction. Terus karena di sini saya mengkosongkan password, jadi di sini passwordnya saya kosongkan. Lalu kita lanjut ke bagian intinya, yaitu adalah sebuah
function di sini. Function saya deklarasikan sebagai publik agar nantinya dapat diturunkan atau dapat diakses oleh kelas lainnya. Connection mendeklarasikan sebuah koneksi atau opsi connection ke menjadi CM dan kita isi di awal 0 atau kosong. Selanjutnya kita menggunakan try. Try di sini untuk menangkap sebuah error yang nantinya kode yang ada di dalam sebuah try jika terjadi kesalahan akan dikirim ke bagian chat atau penangkap, dan di sini ada kelas not found exception yang berarti untuk menangani error kelas for name di sini. Apabila nanti kelas JDBC atau library JDBC-nya belum terregistrasi, maka akan muncul sebuah peringatan. Begitu juga dengan sintaks-sintaks SQL, apabila terjadi error akan muncul sebuah peringatan atau semacam message dialog. Terus lanjut ke sebelumnya, teman-teman harus, karena kita menggunakan JDBC MySQL, di sini teman-teman harus menambahkan dulu library-nya. Klik kanan pada library, add library. Di sini teman-teman bisa pilih MySQL JDBC. MySQL JDBC, lalu teman-teman bisa klik add library. Oke, kita lihat apakah JDBC sudah terinput. Di sini sudah tertera ada JDBC MySQL atau MySQL JDBC. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian inti dari tutorial ini untuk membuat sebuah penyimpanan data. Kita klik 2 kali pada tombol simpan. Ini adalah perintah yang saya gunakan untuk menyimpan sebuah data. Di bagian awal terdapat sebuah validasi data, di mana validasi berfungsi untuk memberikan sebuah peringatan apabila yang pertama txt user atau JText field pertama yang saya beri name txt user tidak diisikan atau kosong, maka akan muncul peringatan di bawah ini. Option panel yang saya gunakan untuk memberikan sebuah peringatan terhadap user. Yang kedua, di sini ada teks password. Apabila isinya kosong, dia akan memberikan sebuah peringatan di option panel bahwa password tidak boleh kosong. Perintah return di sini artinya dia tidak akan mengembalikan sebuah nilai apapun atau memberhentikan proses. Lanjut ke bagian try, sama seperti tadi bahwa try akan menangkap sebuah error yang terjadi pada kode program atau sintaks-sintaks SQL, karena di sini saya menggunakan SQL exception, jadinya hanya error-error yang bersifat query yang akan dieksekusi oleh try dan chat tersebut. Di sini ada pendeklarasian kelas baru. Kelas koneksi didapat dari bagian sini. Saya mempunyai sebuah kelas koneksi. Ada yang perlu diingat bahwa Java mengandung case sensitive, jadinya kita harus memperhatikan dengan benar penggunaan huruf besar dan huruf kecil di Java. New koneksi yang berarti mendeklarasikan sebuah koneksi ke dalam sebuah variabel K dan membuatnya sebagai kelas baru.
Connection adalah objek koneksi yang dideklarasikan sebagai CN, dan di sini ada yang diapi tanda kurung connection, yang berarti hasilnya harus bernilai sebuah komponen atau sebuah objek connection. K titik buka koneksi, yang berarti kita memanggil sebuah fungsi yang ada di dalam kelas koneksi yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai K. Buka koneksi, kita kembali dulu ke bagian yang tadi. Buka koneksi, ini adalah nama functionnya buka koneksi. Dan satu lagi, bahwa di sini saya mendeklarasikan sebuah function yang sifatnya adalah connection. Di sini ada tanda connection, artinya sebuah fungsi ini akan mengembalikan sebuah nilai, yaitu return CN komponen connection pada yang di sini kita deklarasikan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, di sini saya menggunakan terlebih dahulu kita membuat sebuah string untuk menampung perintah SQL. Di sini perintah SQL-nya adalah insert into admin. Admin di sini adalah nama tabel yang saya gunakan atau yang saya ingin inputkan datanya, where values. Karena saya menggunakan prepare statement, di sini dituliskan sebuah tanda tanya, dua tanda tanya. Nanti akan saya jelaskan. Dan di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel prepare statement yang saya deklarasikan menjadi PS. Dan prepare statement sama seperti perintah di atas, bahwa ini berartinya bersifat, statement ini bersifat prepare statement, atau kode ini bersifat prepare statement. Dan ini ada CM prepare statement, yang berarti kita membuat sebuah prepare statement dari komponen atau objek connection yang sebelumnya kita deklarasikan sebagai CM. Oke, dan mengeksekusi bagian SQL, perintah SQL, string SQL yang ini. Oke, setelah itu di bawah ini ada tulisan, ada sebuah kode cs titik set string 1 sama koma txt user get text, yang berarti tanda-tanda yang pertama di dalam values ini akan menyimpan sebuah data yang diinputkan di dalam sebuah txt user atau JText field yang sebelumnya saya sudah ganti name-nya menjadi txt user. Yang kedua, txt password di sini. Datanya yang kedua. Lalu ps titik execute update, yang berarti kita mengeksekusi sebuah perintah yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan di sini ada sebuah peringatan J option panel. Apabila data berhasil disimpan, dia akan mengirimkan sebuah peringatan atau informasi berupa message dialog bahwa data admin berhasil disimpan. Lanjut ke bagian bawah. Di sini karena saya sudah membuat perintah untuk menampilkan data, jadi saya panggil this yang berarti menunjuk kepada kelas yang sama atau kelas yang ada di bagian sama di sini. Yang kedua juga this tampil data, dan this bersih. Untuk diri bersih kita lihat di bagian atas,
Ini fungsi tampil data yang sebelumnya saya sudah buat. Saya deklarasikan sebagai function private tampil data. Nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya untuk mengenai tampil data. Dan ini bersih di sini saya gunakan untuk pengaturan komponen-komponen yang ada di dalam sebuah form pada saat pertama kali form dijalankan. Oleh karena itu dipanggil di dalam konstruktor di sini. Oke, kita sudah membuatnya. Sekarang kita akan coba menjalankannya dengan mengklik running dan project. Ini adalah tampilan menu utama yang sudah saya buat sebelumnya. Ada data admin dan data pelajar, karena tadi kita membuat tombol simpan di dalam data admin. Kita ambil data adminnya. Di sini sudah terdapat 2 buah row atau 2 buah baris data. Untuk mengecek keberhasilan dalam kode program yang sudah kita buat, kita coba isikan pada bagian next user dengan nama creator. Lalu di txt password kita isikan 1234556. Kita akan tambahkan. Dari sini ada sebuah peringatan yang atas sebuah informasi yang menandakan bahwa data admin berhasil disimpan. Jika kita tekan tombol OK di kode program tadi, setelah si option panel tampil, maka akan menampilkan sebuah data atau mengupdate data yang ada pada tabel. Kita lihat data telah masuk ke dalam sebuah tabel. Di sini terlihat ada yang baru, Rezakur 1234566. Oke, sudah berhasil. Oke, mungkin sekian video tutorial dari saya. Di sini nantinya akan saya lanjutkan video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan video tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar pemrograman Java yang dapat menjadi referensi teman-teman dalam belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.